Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita membahas SPSS untuk uji normalitas. Kemarin sudah belajar terkait dengan entry data ya. Sekarang kita belajar uji normalitas terkait dengan data yang punya skala interval atau rasio. Sehingga manakala data itu interval atau rasio, kita uji normalitas. Bila normal nanti diuji dengan parametrik, dan bila tidak normal maka diuji dengan non parametrik. Kemudian kita langsung masuk pada contoh kasus. Di sini ada 25 responden terkait dengan tinggi badan. Kemudian data ini kita uji untuk uji normalitas. Kita langsung masuk ke dalam SPSS, kemudian masuk di variable view, kita ketikkan tinggi dan gender. Kita isikan variabel yang pertama tinggi, variabel yang kedua gender, kemudian semuanya tipenya numerik, kemudian desimal untuk tinggi. Untuk value nya yang diisi untuk yang gender, adapun yang tinggi tidak perlu. Kemudian semuanya skala. Setelah itu masuk ke data view ya. Setelah variabel view terisi semuanya, pindah ke data view. Kemudian kita isikan sebanyak 25 responden untuk tinggi dan jenis kelaminnya. Kemudian kita uji untuk normalitas. Langkahnya klik analyze, turun describe ke kanan, frekuensi klik kiri, kemudian tinggi badan masukkan ke variabel seperti ini, kemudian klik statistik seperti ini ya, statistik. Kemudian isikan kuartil, centang, persentil, isikan angka 10, di add masuk ke sini. Setelah itu angka 90 add masuk ke sini sehingga seperti ini. Kemudian min, median dicentang, dispersion semuanya dicentang, jangan lupa squareness dan kurvase dicentang, kemudian continue. Kemudian chart, jangan lupa pilih histogram, kemudian weight normal global dicentang, continue. Kemudian format, masukkan link, ini sudah default, continue saja. Kemudian outputnya seperti ini. Kemudian yang kita lihat adalah berapa nilai squareness satu kurvases dibagi dengan standar errornya. Manakala pembagian itu hasilnya antara -2 dan 2, maka data tersebut normal. Tapi kalau data itu di luar data -2 dan 2 berarti tidak normal. Misalkan 2,5 berarti tidak normal. Tapi kalau 1,5 berarti dia normal. Contohnya seperti itu. Berarti data di atas adalah data yang normal karena hasil pembagiannya antara -2 dan 2. Kemudian histogramnya bentuk lonceng terbalik, demikian ya. Ini juga menunjukkan data tersebut normal. Kemudian uji yang lain selain squareness dan kurtosis dan histogram ada kolmograf. Datanya masih sama, kita cek dengan kolmograf normal atau tidak. Datanya sama, klik analyze, describe ke kanan, kemudian sedikit berbeda. Kalau tadi frekuensi, sekarang pilih yang explore, klik explore, kemudian kita masuk di situ explore, kemudian tinggi masukkan ke sini ke dependent list, gender masuk ke factor list seperti ini. Kemudian klik statistik, kemudian pilih descriptive, kemudian klik plot ya, pilih non. Jangan lupa di sini dicentang normality plot layer test, kemudian di sini power estimasi, kemudian di continue, kemudian di OK. Di OK, tunggu sebentar akan keluar output ya, keluar output seperti ini. Yang dibaca yang test of normality untuk kolmograf ya. Lihat tinggi untuk pria nilainya 0,1, tinggi untuk wanita 0,2. Kita bandingkan dengan 5%, 0,05. Ternyata dia lebih besar dari 5%. Karena lebih besar dari 5%, maka data dianggap normal. Jadi dengan 4 tes tadi, baik squareness, kurtosis, dan histogram dan kolmograf,
berarti data tersebut adalah data yang normal. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.